sebenarnya kelasku ada anak-anak dewasa, ibu-ibu juga ada, Ada, bapak juga oh ya. ada. Kalau butuh pelatih ibu-ibu Pak. Aduh. Aku bisa ngelatih ibu-ibu aja gitu. Ada kan sebagian yang internetnya mungkin kurang baik. Kendala teknis di jaringan. Kendala teknis tiba-tiba, Dek, kamu nggak kenapa-napa kan? Lalu iklan apapun kayak misalkan yang nggak masuk akal sekalipun, kayak misalkan iklan kondom. Iya. Ada dance-nya juga ternyata. Jawa banget lah halusan gitu set. Tiba-tiba ada yang satu dari belakang. Dang, aduh jangan hati. Wis, kembali lagi bersama Bung Yuda di Mesra Show. Setelah beberapa hari yang lalu kita ngobrol-ngobrol dengan skateboarder cakep, ganteng, lucu, imut, tapi menyebalkan. Hari ini ngobrol-ngobrol lagi dengan yang ganteng-ganteng lagi. Jadi beberapa hari ke depan nih semuanya ganteng-ganteng. Jadi jangan terlalu mengidolakan aku karena ternyata ada yang lebih ganteng daripada aku. Selamat datang Kak Dodo dari Limit Crew. Yap. Oke. Ini ini ada di kemarin dunia lompat-lompatan gitu kan, extreme sport gitu. Nah, ini beautiful spot kali ya. Ada lompat-lompatnya juga. Ada juga ya? Ada ekstrim juga berarti ya? Ada. Salto-salto termasuk. Oh juga. iya, lompat pakai apa? Ring gitu gak sih? Kayak tujuh badut tuh loh. Itu agak ekstrim. Enggak loh. Udah lihat tuh. Polit malah. Dodo Limit Crew gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Dunia perdanceran dan pergerakan dance di Jogja ini ya sebelum negara api menyerah tidak gimana caranya ya, lalu kita mengumpulkan virus-virus corona ini, kita ajak flash mob itu bisa gak sih? Aduh, bisa paling online Mas di rumah masing-masing. Karena virus ini kayaknya harus kita sayang-sayangi deh. Ini sambil diminum apa ya ini ya? Kayak enak Mas, kayak tipis-tipis ya nih Mas. Pelabuhan baru katanya. Jos ya. Iya, Newport berarti pelabuhan baru ya. Kita coba dulu nih. Sip. Tapi ini dikit-dikit aja, yang penting bertanggung jawab boleh gini loh, ya kan? Betul. Nggak usah banyak-banyak gitu. Dikit tapi terus. Nggak oleng malah Mas. Apa aja nih aktivitas selama ini sampai sekarang nih? Kabar-kabarnya udah mulai buka juga nih ya. Benar. Ini sekolah. Ini minggu kedua Mas sudah. Minggu kedua aku buka sekolah dance setelah 3 bulan nganggur, makan tidur sampai capek aku. Mas. Dan berat badan naik berapa kilo? 3 kilo. Jadi mulai minggu pertama kayak wabut banget. Iya. Biasanya kan enteng atau joget itu wajan. Yang kedua ini alhamdulillah minggu kedua mulai. Tapi ya masih kita ngelakuin peraturan protokol khusus kesehatan gitulah. Kita batasi, terus kita pakai masker juga, pokoknya yang normal-normal harus kita jaga, kita lakuin. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Iya betul. Aktivitas tetap bisa jalan gitu ya. Benar, Nah, dibatasi. tadi sedikit tertarik Dok dengan masker. Kemarin aku juga ngobrol soal masker di area olahraga gitu ya. Saya teman-teman yang concern di olahraga gitu, termasuk dance gitu ya, teman-teman dancer. Ya. Mengganggu gak sih ketika teman-teman harus pakai masker? Itu? Pertama dance itu kan kita butuh nafas yang itu banyak. Dia, betul. Bener, sama kayak olahraga ekstrim lain lah. Iya. Kalau kita dance, padahal tuh dance kan kita ngapali koreo pertama. Betul. Apalagi koreonya nggak cuma 1 menit 2 menit kadang-kadang. Betul. Itu kita latihan selama 1,5 jam. Karena kemarin hari minggu pertama, Mas aku nggak kuat. Oh ya deh. Karena ibu oh ya deh. Ibu yang sampingku sih. Oh iya. Karena masker itu ya. Bener. Emang itu mengganggu ya. Mengganggu banget. Nggak bikin terobosan itu masker khusus dance gitu kan? Sekarang ada macam-macam tuh. Face shield khusus. Sebenarnya kalau face shield itu balik lagi kita dance. Yang memerlukan gerak banyak. Kalau kita pakai face shield tetap nggak, tetap nggak ini ya, nggak luas juga akhirnya ya. Luas. Akhirnya kalau masker kan lebih kencang, mungkin karet kan, ini fleksibel. Akhirnya mau nggak mau kita harus seenggaknya kita jaga tadi yang peraturan kesehatan tadi ya, masker itulah. Dan inilah namanya proses adaptasi ya. Berani beradaptasi itu di situ ya. Mas lagi buka gitu. Wah aku. Iya. Kayak iwak mati Mas. Mau gimana lagi kan? Karena
banyak lalu gitu beberapa teman-teman lalu ya mau nggak mau kita harus berani beradaptasi dengan kondisi saat ini. Kalau mau dengan ego dulu ya nggak jalan, tidak jalan dan sangat beresiko kan. Pokoknya akhirnya. ini harus cari solusi pintar-pintar kita. Betul. Harus gimana caranya kudu jalan pokoknya. Iya. Mau kelas online, pertama kelas online mungkin ada. Awalnya kelas online ya? Online dulu via laptop gitu kan, Zoom gitu. Dan mereka di rumah. Mereka di rumah. Itu ini khusus untuk sekolah dance yang duduk buat ya? Benar. Namanya apa? Unlimited Pass. Unlimited Pass Dance Studio. Yes. Di Maguharjo tuh ya? Iya, dekat Grand Quality Hotel timurnya. Banyak anak-anak soalnya jadi mereka ini kalau yang kelas anak-anak ada. Ini sebenarnya kelasku ada anak-anak dewasa, ibu-ibu juga ada, ada. ya. Oh ya, kalau butuh pelatih ibu-ibu enggak? Aduh. Aku bisa ngelatih ibu-ibu aja gitu. Kalau yang anak-anak enggak mau. Gua private ibu gitu. Aku kejar efeknya aja sih. Enggak kejar latihannya gitu. Itu Iya. Ya udah lah, latihan Zoom awal tuh agak menarik sih, cuman ya untuk ada kan sebagian yang internetnya mungkin kurang baik. Kendala teknis di jaringan. Kendala teknis tiba-tiba, Dek, kamu nggak kenapa-napa kan? Enggak kak, ini cuman ya. Kemarin awal dulu pas masuk di masa pandemi virtual. Tetap mereka di rumah, tetap via Zoom ya. Jadi pertama kan survei dulu. Kita balik lagi ke survei dulu, nggak langsung buka. Gimana mau ikutan nggak kalau misalkan aku buka kelas online nih? Ternyata ada banyak, alhamdulillah. Habis itu ya itu ada banyak lumayan. Ya itu kendalanya mungkin karena banyak yang WFH tadi, work from home tadi, terus mungkin sinyal internetnya hilang. Ya itu tadi jadi ada yang hang kayak wong stroke tadi, ada yang tiba-tiba hilang, ada yang kok aku cuma kelihatan pantatnya kak, aku tolong turun deh. Iya, masa-masa itu jadi masa-masa sulit ya. Lucu tapi punya pengalaman baru ya akhirnya dengan masa ini ya. Betul, ini nggak semua orang semua generasi mengalami masa kayak kita ini. Benar, ini. Dan ini jadi cerita unik ini. Iya. Aku dulu seorang TikToker. Ya sebelum kita akan ngobrol banyak tentang sekolah, Dok, kita pengen tahu dan mungkin sobat mesra dan teman-teman di rumah pengen tahu perjalanan seorang Dodok masuk ke dunia dance ini gimana sih awalnya? Awalnya itu malah aku tuh nggak langsung ke dance, Mas. Oh. Di time zone kan ada yang diinjek-injek apa kayak jenengnya? Oh, yang main lompat gitu ya? Yang berisik banget pokoknya dia itu ya. DDR. Iya. DDR apa gitu. Iya. Nah, itu mereka tuh berisik banget dan mencuri perhatian gitu ya. Jadi awalnya gue yang diinjak-injek itu, Mas. Itu namanya DDR, Mas. Itu kelas 4 SD. Waktu itu. Kelas 4 SD. Nah, habis itu alhamdulillah sampai Nasional Jakarta. Nah, pengisi acaranya kebetulan kok dancer. Main itu. Nah, itu kan main itu DDR kan dulu booming toh. Iya. Itu dilombakan waktu itu. Dilombakan sampai dulu pertama di Purwokerto, habis itu Jakarta. Oh, DDR competition gitu. Nah, benar, sampai Jepang dulu. Kalau misalkan lulus Jakarta, tapi aku cuma sampai Jakarta toh. Ternyata sampai Jakarta kok pengisi acaranya dancer yang nggak harus pakai injek-injek, tapi dia lebih freestyle. Jadi lebih lost gitu, nggak harus papan atas, injek atas gitu, enggak. Akhirnya kok tertarik ya, akhirnya mulai dari kelas 4 SD itu aku mulai belajar dance sampai akhirnya buka sanggar itu kelas 2 SMA. 2 SMA sudah buka sanggar dance. Udah mulai punya murid, mulai dari situ mulai lomba-lomba di Jakarta, akhirnya banyak yang tertarik, minat, makin banyak ya sampai sekarang nih alhamdulillah. Kamu mulainya dari sekolah, kursus atau otodidak? Otodidak dulu masih ada YouTube kan masih agak susah sebenarnya. Kelas 4 SD akhirnya ya pinter-pinter nyari link yang dari luar negeri, akhirnya tak pelajari, ternyata bermanfaat, tak terusin akhirnya. Sampai lalu kamu bisa jadi koreografer gitu ya? Iya, betul. Itu pun otodidak. Membuat gerakan, kemudian mengilustrasikannya dengan musik pasti ya, dengan instrumen. Oh ya, itu otodidak. Jadi aku kayak bisa juga begitu ya. Bisa, Mas. Aku pantomin aja ya, diem gitu. Bisa, Mas. Gerakan perut itu termasuk koreografi loh. Muntah-muntah itu terus bisa jadi TikTok tuh ya. Diikutin ya. Termasuk koreografi tuh. Iya. Berarti tak pikir dulu karena sekolah dulu gitu loh. Enggak, justru aku kan kebanyakan kamu dulu diisi ya, Mas. Enggak, saya tuh malah ngindarin kuliah justru. Aku mikirnya begitu. Iya, kebanyakan begitu mikirnya. Aku malah justru ngindari kuliah yang pelajari cuman tari misalkan. Basicnya di situ aku nggak ngerti gitu ya. Tari yang diisi, Mas. Iya.
Tapi aku ngindari itu. Lebih baik itu dipelajari secara otodidak. Tapi aku kuliah yang bisa kayak komunikasi aku dulu kuliah. Iya. Jadi aku bisa komunikasi buat jualan tarianku itu kayak Dengan skill dance itu ya. makanya kan diceluk itu sekarang masih ada. Jadi dulu ya aku pertama kali itu kita Campina Dance itu ya. Benar. Wah, pas banget ya. Itu Konserto Iya, benar, konserto itu kan tetangga sebelah itu. Itulah ya. Itu Konserto. kan itu pertama kali aku nurunin murid Mas itu sebenarnya. Iya, Pertama itu kali sampai murid yang waktu di itu kamu Singapura. menang Singapura ya? Iya benar. Iya, dari Jogja. Iune nggak menang-menang tapi waktu itu. Sama Mbak Winda ya sih kan ya. Ini Mbak Winda kalau nonton dia, wah benar. Benar. Iya. Masih ketemu aku sering. Masih sering ketemu. Masih sering Dia kalau Jogja masih kabar-kabar. Iya, Winda. Campina konser tuh 2015 kali. Enggak Mas. Lu berapa? Itu aku habis lulus kuliah 2009 aku kan 2010-an apa ya? Iya, iya. Kuliah Berarti- awal itu. Iya, aku lama banget mainan Rio ya. Wah, tua Mas. Gak kaya-kaya. Boros sih soalnya. Udah mengintai Mas. Iya ya, aku pertama kali kenal itu ya. Waktu itu euforia dance di Jogja, dancer gitu banyak banget ya. Sampai Banyak banget. sekarang gimana, Dok? Sekarang masih banyak juga Mas. SMA. Ya, gitu. jadi kalau yang tahunku dulu yang zaman Mas Yuda dulu itu mungkin banyak kita yang saling bersaing gitu Mas juga. Betul, Kalau sekarang iya. kita lebih kayak kita Kolaborasi. bentuk komunitas. Iya. Kita ada komunitas. Itu juga sama aku juga yang ngelola komunitas Jogja sama teman-teman. Akhirnya ayo kita kenapa nggak jadi satu, kita bikin regenerasi yang baru. Nanti kalau misalnya ada event-event misalkan butuh, biasa kan masih ada turunin yang ini. Iya. Akhirnya gitu ya. Karena dulu tuh terasa banget ya kompetisinya jadi keras. Benar, Jadi apa? Ya, kayak tau banget iya. persaingannya. Dan sekarang jadi aku nggak tahu karena perkembangan kebutuhan industri mungkin ya. Benar. Dulu kan industri itu nggak terlalu diperhatikan, ternyata Iya, betul. dulu cuman jadi apa? Background kali Iya, ya. background Penari dancer. latar Betul, gitu ya. Itu Penari striptis lah minimal. Ah, gitu. pernah nih Mas Iya, aku. iya. Pernah itu dapat gue. Tapi nggak buka kelas striptis, nggak buka. Waduh. Kalau buka DM ya. Itu nggak perlu. Jadi aku ngeliatin gitu. Dapat job itu apa namanya? Apa sih yang go dance? Go dance, iya go dance. Go dance. Go Terus dance. cowok-cowok Iya, cuma iya. pakai Iya iya. cawatan ya, heeh. Mas. Terus pakai di ini ya, Nah, di tiang tuh ya. murah, Mas. Oh, udah tidak. Itu masih ingat banget. Nah, aku tanya. Iya. Tapi kan maksudnya dia nggak minta terlalu terbuka. Iya. Oke, kita nggak terlalu buka gitu sesuai permintaan. Sampai sana ternyata yang datang jilbaban kabeh. Iya aja. Kan tetet. Ya mau nggak mau tetap show lah, kita nggak ada kostum lain. Iya. Kostumnya disiapkan karena briefnya begitu ya. Kayak gitu klien kita Iya ya. iya iya. Akhirnya Dan masya Allah, alhamdulillah. waduh gitu kan ya. Waduh tapi meneh. Juara. Tapi perjalanan seorang Dodok sampai masuk ke kancah internasional pernah ya berarti ya? Pernah, alhamdulillah pernah. Itu berkat apa, Dok? Berkat tips. Karena gini ya, orang belajar musik di sekolah musik kemudian sampai lalu expert Yap. lulusan gelar musik, aku juga nggak heran karena mereka benar-benar belajar Ya, detail. Ada beberapa musisi atau beberapa hobi yang lalu berangkat dari iseng gitu ya, sampai lalu ternyata mereka bisa masuk ke kancah nasional. Oke. Nah, dari perjalananmu ini apa yang lalu membuat siapa sih yang mendorong dan apakah itu dari keinginan sendiri sampai lalu Oke. kamu belajar, ngulik dan juara dan segala macam itu? Jadi sebenarnya tuh malah dance ini kan aku dulu di Muhammadiyah Mas, sekolahnya Iya, Muhammadiyah, dan itu bertentangan sama dance tuh apa tau gitu. betul. Nah, waktu itu pernah ya itu yang aku bilang lomba. Aku dulu mau di Muhammadiyah 2. Mm. Kita iseng ikut lomba yang nasional. Terus habis itu ternyata lolos. Mm. Habis itu masuk di koran SMA Muhammadiyah 2 menang dance. Lah kan Kontroversial. kontroversi. Masa Muhammadiyah lu dance, dikiranya kan macam-macam. Akhirnya Pandangan orang waktu itu ya. akhirnya itu masuk itu di koran nasional waktu itu. Akhirnya sampai dipanggil PP. Oh ya, Nah, gara-gara PP itu. Muhammadiyah Mas, bayangin. Gara-gara itu. Ini kenapa bisa? Gara-gara headline berita itu. Gara-gara headline. Gila. Tapi semenjak itu kan kayak apa? Guru udah lah kamu nggak usah ikut. Tapi aku masih bertahan. Ini passionku di sini kok gitu. Yes. Terus kalau aku berhenti nggak mungkin bisa. Yang intinya cuma satu. Kalau kita mau dilihat sampai sekarang konsisten. Jadi jangan berhenti cuman karena sentilan sedikit itu, justru itu cobaan buat kita buat lebih maju. Pertama gitu. passion ya, Passion pertama. yang bikin kamu lalu sampai benar. masuk ke
kancah internasional, betul. apalagi di nasional oke lah gitu Betul. ya. Yang kedua itu konsisten tadi. Kalau kita nggak konsisten, intinya kita pengen dikenal orang misalkan, nggak mungkin bisa. Aku pengen punya tujuan dulu dari SD, memang dari SD, SMA, SMP, SMA. Pokoknya aku harus masuk ke TV-TV. Kamu pernah ngebayang nggak sih kamu ada di CCTV Nggak pernah dulu. dance kayak sekarang? Dulu pertama Global TV kan, Iya, Global Global TV dulu, TV. habis itu CTV. Habis Atau itu memang masuk. goalmu, targetku harus masuk TV enggak ya? Sebenarnya tuh dulu iseng Mas, aku tenan, iseng tok. Jadi wah ini ada lomba, lombanya tuh nggak kelihatan Mas. Jadi covernya tuh dangdut sebenarnya kan. Iya. Orang, iki apa sih dangdutan nih? Terus akhirnya iseng, ternyata itu apa ya? Kayak semacam cuman kayak covernya tok. Iya. Jadi biar masuk, ternyata tuh wow di TV besar. Iya. Jadi ikut main cuman iseng-iseng. Ternyata setelah kita lolos masuklah ke Global TV, masuklah ke SCTV, Indosiar gitu. Ternyata kalau kita ya tadi, kalau misalnya kita cuma di lingkaran hip hop, misalnya aku Iya. hip hop banget, Iya. masih kalau lomba tuh mesti aku pakai tagline kill the sexy gitu, Iya, nggak mau seksi ya, nggak bisa kayak gitu. Soalnya kalau misalnya orang entertainment, kamu harus bisa nerima apapun masuk. Pasar harus dijawab. Benar itu Kan dia. gitu ya. Benar. Dan Benar. aku rasa hari ini bukan lalu bicara tentang passion, sekedar passion Ah. lagi, sekedar prestasi, tapi bicara tentang industri. Iya benar. Iya nggak sih? Betul. Itu Dan aku yang pelajarin itu. Ini dari jadi ini ya. Jadi lalu mematahkan stigma kayak tadi. Salah satunya adalah ketika SMA Muhammadiyah 2 juara betul. dancer, atau stigma di masyarakat dancer itu hanya perempuan, ya nggak sih? Iya betul, itu yang harus Yang dipatahkan dengan kehadiran limit kru Iya, di dan Jogja sekolah unlimit pas kru. Iya, betul. Itu sebenarnya ya Iya, yang betul. pengen kamu kabarkan begitu ya. Iya betul. Nggak harus lemah Iya. gemulai, Gemulai gitu karena ternyata ada hip hop, Iya betul. ada apa Freestyler ada break dance. Nah, break dance. Sekarang ada. berkembang ada K-pop dance gitu Nah, ya. itu lagi. Meskipun agak ya mulai juga. Larinya malah ke situ ya. Karena kan memang ya, kalau ini jujur deh ya, ketika aku ngeliat kamu ada di sebuah pertunjukan show itu, yang dimunculkan energiknya kan. Betul. Jadi nggak, sebenarnya kalau ya itu balik lagi kayak ke kebutuhan panggung sebenarnya. Kalau sebenarnya beda kalau kita lomba sama ngisi acara Betul, event betul. gitu. Jadi kalau misalkan aku lomba ya aku bakal kedebak Iya. gitu. Tapi kalau misalkan lebih ke isi acara, aku lebih ke entertain orang tuh, bisa bukan nggak cuman ngeliat ngos-ngosan gitu sambil nonton, tapi Iya. wah. Ada Soalnya kan rata-rata sekarang yang nonton event gitu opening kan bapak-bapak, ibu-ibu. Iya. Yang Jadi- kita cari efek wow Nah, gitu ya. itu dia. Bukan nggak Itu gitu yang ya. aku pelajarin dari selama di Jakarta di TV-TV ya itu. Jadi nggak sekedar wah salto gitu kan, Iya. tegang Iya. kesannya kan, tapi wah asik ya. Nah itu ternyata yang bapak-bapak, ibu-ibu Betul, suka betul. tuh justru itu malah. Iya. Apalagi perkembangan lalu menjadi tontonan hiburan kontemporer ya secara Iya, dance ya. benar banget. Ada lalu perpaduan tradisi, Nah, benar. baik secara kostum atau Iya. wardrobe dengan gerakan yang modern Iya gitu ya. betul, itu yang aku bawa dari istilah dari Jakarta ke Jogja itu. Jadi yang selama ini di Jogja nggak punya, Yes. aku bawa pas selesai udah sekitar setengah tahun lah aku di sana di TV. Pulang ke Jogja, cobalah aku jualan di Jogja gitu. Masa aku pasarin Jogja. Betul, Meskipun betul. pasarnya sedikit, ternyata lama-lama banyak yang minta Iya. juga. Segmented nggak sih, Dok, sebenarnya Iya. pasar sekolah untuk khusus dance atau sekolah dance gitu? Segmented nggak sih? Sebenarnya dibilang segmented sih iya ada. Itu tadi segmennya nanti misalkan kalau sekarang lebih ke anak-anak. Banyak anak-anak karena mungkin karena sekarang TikTok kali, Mas. Nah, jadi kan, Tren ini ya, tren lifestyle. nah, mau nggak mau Gitu ya. Mas. Terus habis itu ya baru minggu kemarin, Mas. TikTok bisa nggak? Oh iya, itu sama kok, dance kan Mas ya, Bu? Iya, Iya. basicnya dance gitu Sama ya. aja kan, balik lagi akhirnya ya udah sekarang maksudnya segmennya ke TikTok mungkin. Kalau dulu kan lebih ke K-pop. Iya. Segmennya anak-anak K-pop. Kalau sekarang lebih TikTok, sebenarnya bungkusnya beda tapi dalamnya tuh sama. Dance gitu, sebenarnya segitu aja. Kalau gini nih, kalau misalnya lalu kita ngelihat yoga. Yoga dulu sangat segmented. Iya betul. Sekarang seperti menjadi kebutuhan Ya. gaya hidup Lifestyle masyarakat. gitu malahan ya. Bisa nggak sih kira-kira dance seperti itu? Bisa juga sih. Jadi kayak misalkan dance kan nggak cuma satu dance hip hop gitu. Iya. Jadi masih dibagi. Kadang-kadang kebutuhan orang yang sekarang kan lebih ke lifestyle tadi juga. Aku pengen kelihatan keren nih. Pada sekarang kan orang kelihatan
lagi boomingnya TikTok. Akhirnya dia pengen kelihatan keren, nggak bisa ngedance, pengen upload TikTok nggak cuman diem doang, akhirnya ngedance, belajarlah akhirnya. Atau Jadi masuk ke area campaign kesehatan ya, menjaga bukan kesehatan, menjaga kebugaran. Bisa tuh sebenarnya. Betul, bisa. Jadi kayak Zumba itu kan juga kategori dance ya. Masuknya di dance. Tarian yang di sebenarnya itu masuknya ke modern kalau aku bilang. Oh. Cuman kan orang luar bilangnya mungkin Zumba karena itu dari Brazil dari ya. Mana Brazil kan. Yeah. Akhirnya gerakan pinggul akhirnya dibikin kayak Indonesia punya loh, Dok ya. Ada dong. Poco-poco ya. Wah, itu ke kanan terus ditinggal strukturnya. Iya ya, poco-poco itu kategori apa, tarian enggak ya sebenarnya? Itu tarian tradisional kalau lebih ke tarian modifikasi lah. Iya. Tadinya kan kayak banyak emang tarian tradisional, ada yang dimodifikasi gitu. Ada mungkin muncullah poco-poco tadi. Iya. Ada kan ada poco-poco modern juga sekarang. Terus di flash mob kan, flash mob itu metode sebenarnya ya, bukan dance ya. Flash mob itu metode menari atau bergerak bersama-sama gitu kan dalam satu momen gitu ya. Dan itu jadi akhirnya teman-teman dancer melihat industri ini ada kebutuhan untuk menarik perhatian masyarakat dengan flash mob. Iya betul. Ada teman-teman dancer di situ. Betul. Kesadaran akan itu tuh jadi media campaign kayaknya seru ya. Betul, banyak sebenarnya yang nggak cuman campaign tentang kesehatan, campaign kayak misalkan kadang-kadang kita pernah kayak campaign pemilu juga pernah loh. Untuk mengabarkan mereka. Bener. Tiba-tiba nanti kita ending post bisa kadang-kadang betul. Misalkan dari beberapa orang, 20 orang. Tiba-tiba di ending post kita bentuk angka 3. Misalkan gitu angkanya. Iya. Penyampai pesan akhirnya. Bener. Jadi lebih ini ngapain sih orang-orang tiba-tiba muncul deng terakhir gitu. Jadi kampanyenya selain selain kesehatan tadi kayak kampanye tadi. Terus apa lagi banyak sebenarnya Mas. Tinggal sebenarnya dance itu bisa masuk kemanapun bisa. Anak muda sekarang, anak muda melihat dancer ini menurutmu masih gimana, Mas? Secara umum ya, bukan anak muda yang ada di circle limit atau teman-teman dancer. Secara umum anak-anak muda sekarang ini kamu melihatnya bagaimana? Kalau aku lihat sih mereka sebenarnya kayak ya yang fuckboy sekarang lah. Iya, fuckboy. Aku tuh fuckboy ya. Ngefuck di mana-mana. Lah gue saja tadi gini paling Mas. Gue juga ora fuckboy juga, pengecer. Kalau aku lihat mungkin ada sebagian orang cowok-cowok yang apa sih ngedance gitu karena mereka mungkin belum ngelihat kali ya. Mungkin dia masih mikirnya dance itu ya cuma sebatas dia taunya sexy dance mungkin. Iya. Tapi kan kalau aku lihat sekarang karena ada TikTok tadi, ada media yang mendukung dance tadi, jadinya kita dilihat dance itu ternyata nggak cuman goyang body seksi gitu. Akhirnya banyak perusahaan kayak kemarin ada perlombaan HP apapun itu akhirnya gandeng dancer sebagai penyampai pesan atau promosinya. Bener banget. Ya, akhirnya banyak teman-teman yang dulu bilang enggak lah, nggak suka dance, akhirnya pada download aplikasi itu, akhirnya balik lagi ke dance. Itu yang belum tersadarkan loh ya, untuk anak-anak muda menurutmu itu yang belum mereka sadarkan ya? Belum, masih melihat dancer sebagai bentuk jadi kayak kegiatan tari yang perempuan banget gitu ya. Betul. Masih ya itu karena sekarang udah ada yang media yang dukung dance betul. Secara nggak langsung kayak jelasin ini loh dance dia asik, nggak cuman yang kamu pikiran body seksi gitu, nggak. Betul. Akhirnya sekarang mulai banyak yang mulai ikutan akhirnya, nggak cuman cowok-cowok tapi malah kadang ibu-ibu juga ada malahan. Iya. Kadang-kadang yang ikut latihan di tempatku ngantri anak, Mas buka kelas ibu-ibu gak? Oh buka. Bahkan gini deh, aku jadi menangkap gini. Kalau mereka tersadarkan ya, anak-anak muda dan skena komunitas khususnya ya, mau misalnya skena komunitas kopi gitu ya. Bahkan coffee shop pun menggunakan dancer sebagai media promosinya itu bisa loh, Dok. Bisa. Iya nggak sih? Bisa. Kemudian segala jenis produk atau jasa menggunakan dancer sebagai alat promosinya itu bisa banget ya. Karena kenapa? Dancer itu menarik perhatian orang ya nggak sih? Betul. Tiba-tiba di perempatan Kejayaan gitu, di tengah-tengah dagduk, iya kan? Betul. Benar. Jadi
kan kayak kalau kita sering nonton TV kan juga kadang-kadang malah kalau aku perhatiin itu udah dari berapa tahun lalu iklan apapun kayak misalkan yang nggak masuk akal sekalipun kayak misalkan iklan kondom. Iya. Ada dance-nya juga ternyata. Benar. Mobil Iya. kan mungkin dia lebih memasarkan body misalkan body mesinnya ini enggak. Jadi lebih ke anak muda. Mungkin segmennya karena anak muda tapi di situ dibungkus dengan dance tadi. Jadi sebenarnya bisa masuk kemanapun. Iya. Dance itu bisa masuk kemanapun. Ya tinggal pinter-pinternya Iya. orang tadi aja ngomong. Pinter-pinter IU ngejual ya itu. Iya. Oke, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya atau kita ngobrol berikutnya, kita akan bareng-bareng lihat ini biar teman-teman di rumah gitu. Sekarang udah nggak di rumah aja sih, tak suruh keluar semuanya. Biar perekonomian kita hidup semua ya Kak. Tapi tetap jaga protokol kesehatan, kesehatan masyarakat bersama itu tetap kita harus jaga. Yuk kita akan lihat dulu bagaimana apa ini ya. Jadi performan dari Dodot selama ada di dunia dance ini. Yap. No. Do not touch my hair, okay? Ya, gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang tadi ngeliat lompat-lompatannya, energiknya, harusnya tersadarkan bahwa dance bukan cuma tadi sudah kita ngobrol ya, dance bukan sekedar tarian erotis ya atau hanya dimiliki apa stigma bahwa dance itu lemah. Gemulai itu enggak ya. Artinya memang banyak faktor yang dimunculkan di situ, dari koreonya, dari apa lifestyle-nya, konsepnya, juga. Sampai lalu orang teman-teman dancer ini selalu menggunakan kostum yang identik gak sih, Dok? Ya. Betul. Mereka selalu menjaga lifestyle. Betul. Karena bagian dari apa sih menurutmu itu? Itu sih kalau aku bilang, kalau dulu memang zaman-zaman aku dulu awal-awal dance, kostum memang kayak mempertegas tarian ceritanya gitu kan. Jadi kalau misalkan aku hip hop, kostumnya kudu hip hop. Yeah.
Justru sekarang makin kesini kita makin kayak pintar harus nyari-nyari gimana biar orang itu penasaran itu orang ngapain ya. Masuk kita konsepnya misalnya tradisional. Awalnya pakai kostumnya hip hop misalkan. Tiba-tiba nanya dang. Gitu kan enggak. Keren ya ternyata. Jadi emang sebenarnya kostum itu emang penting juga buat visual pertama. Tapi sekarang lebih gimana caranya biar kostum itu sebagai identitas pertama, identitas tariannya. Yang kedua dia harus bisa membuat orang tuh kayak penasaran pertama, penasaran gitu. Ini dengan kostum, konsepnya. Konsepnya ini kostumnya kayak gini kenapa tariannya gitu ya? Tapi keren gitu. Asal nggak salah konsep kayak tadi itu ya tiba-tiba. Tapi bahaya kok. Bahaya itu ya. Iya. Nah, kita tadi sempat bicara tentang bagaimana lalu dancer ini menjadi alat promosi yang efektif sampai ya ternyata aku jadi ingat bahwa beberapa waktu lalu di Instagram gitu, Facebook gitu ya. Instagram, Facebook, di Friendster masih ada nggak sih Friendster itu? Facebook, ya di micet gitu ya. Itu muncul apa viral tarian jenazah gitu ya. Itu salah satu bentuk sebenarnya buatku apa sih ya, lucon ya, cuman jadi mau nggak mau jadi membantu teman-teman dancer mempromosikan sih. Benar. Banyak itu Mas. Jadi sebenarnya itu kan tarian sakral sebenarnya. Iya ya. Sama kayak di Indonesia tuh di Sulawesi apa ya? Ada tarian yang di atas apa? Aku kurang tahu daerah di atas tong gendang. Nah itu sama tarian sakral. Tapi karena mungkin karena yang diangkat jenazah itu terus sambil joget-joget itu jadi viral mungkin. Nah mungkin. Tapi aslinya itu tarian sakral ya. Tarian sakral jadi emang. Jadi kan lucon gitu sekarang. Iya. Tapi itu justru apa ya istilahnya? Ya karena media sekarang jadi yang harusnya itu dihormati jadi diguyui. Misalnya aku jatuh jebret tak cut terus teter gitu ya kan. Anjing, tak pikir ini tariannya apa sih? Tapi emang itu tarian ada ya? Itu tarian ada emang. Itu emang tarian khusus daerah sana kan. Jadi kalau ada meninggal, jadi kita kayak ngajak kita jangan sedih. Maksudnya kita harus lebih gembira bukan gembira karena meninggal karena intinya jangan terlalu lama bersedih lah intinya gitu. Kamu pernah nggak sih bikin konten yang sampai viral gitu? Apa ya? Sampai jadi gunjingan atau heboh di sosial media belum. gitu? Aku bikin saya agak-agak kontroversial masih belum kepikiran. Ini aja salto dari Tugu ke Parantritis gitu. Boleh itu. Iya. Lah apa namanya? Aku jadi tertarik ketika kita coba kemarin mengulik tentang lifestyle anak muda gitu ya lifestyle di berapa obrolanku di podcast berapa hari ini gitu ya. Karena memang mencoba memecah stigma-stigma yang enggak asik lagi di masyarakat apalagi di hari ini ya. Terutama soal dancer. Besok kita akan ngomong tentang apa mungkin LC gitu. Kemarin dengan skateboarder gitu ya kan. Kan orang melihat skateboard itu adalah olahraga mahal, ternyata enggak gitu ya. Ternyata ya semua orang bisa lakukan itu dengan dipermudah. Dan itu dibuktikan dari seorang teman kita yang juga akan tayang di Mesrasu ini itu bahwa dia menjalani hobi ini sampai jadi prestasi gitu. Keren. Sampai jadi industri. Keren. Nah, yang aku mau tanyakan dari sana, Dok, perjalanan panjang seorang Dodo sampai di tahap pertama hobi, prestasi, sekarang industri bilang gitu ya. Terdokumentasikan atau tersipkan dalam sebuah film, buku atau apa? Kita ada Instagram, ada YouTube juga. Masih sosial media ya? Sosial media pasti ada. Selama kita di Global TV, SCTV, Indosiar, pokoknya selama kita di entertainment selalu kita dokumentasi semua ada di itu. Di alamat ini ya? Kalau Instagramnya Unlimited Pass Crew. Unlimited Pass Crew. Betul. Kalau di YouTube-nya Unlimited Pass Crew juga. Unlimited Pass Crew juga. Twitternya juga Unlimited Pass Crew. Itu dokumentasi perjalanan Unlimited. Betul, dari awal malah. Dari awal. Betul, dari awal itu malah ada di YouTube banyak banget. Jadi kalau misalkan di YouTube ketik Unlimited Pass Crew itu muncul dari awal banget. Aku masih zaman hip hop dulu kata kata mambu.
ya gara-gara itu lampu ya. Wah, itu Ada lampu. Iya Ada iya. di situ semua sampai jijik. Kamu nggak pengen bikin film gitu, Dak? Dulu Tentang pernah, Mas. tentang perjalanan Oh. personalmu sampai Kalau dalam. misalkan Karena ada- ini menarik ketika Iya sih, benar. ketika tadi aku bilang kamu nggak boleh. Ternyata aku pikir ya sekolah gitu atau Iya. kursus atau apapun namanya LPK gitu ya. Ternyata enggak kan, Iya, otodidak. betul. Sampai di titik ini gitu. Kamu nggak pengen mendokumentasikan itu jadi arsip? Sebenarnya pengen, Mas. Nanti kalau ada sponsor tinggal ketik di bawah. Ya, tapi asal jangan langsung selesai ini buat kita aja, buat aku aja ini ya. Sebenarnya unik, Mas, kalau bikin kayak apa ya, biografi gitu ya, dari Buku awal. mungkin Dok, ya nggak sih? Cakep ya? Unik juga sih buku, tapi kurang menarik lah buku sekarang kayaknya, nggak bakal ada yang baca kayaknya. Iya, buku elektronik bisa Nah, kan ada. mungkin ya. Kan bisa macam-macam buku, tapi buku tuh jadi catatan sejarah yang nggak bisa hilang, ya nggak sih? bener. Elektronik kalau aku bilang sekarang malah lebih ke kayak film pendek tuh lebih Iya, menarik sebenarnya. Dulu pernah, Mas, bikin kayak sebenarnya bukan biografi. Profil ya kali ya. Nah, bukan. Jadi kayak perjalanan seluruh dancer. Jadi kayak jerih payahnya dan semua. Jadi ceritanya lebih menyeluruh ke semua dancer sebenarnya. Ceritanya kurang lebih sama yang dulu belajar, nggak dibayar, cuma dibayar nasi kotak, semua ada. Di situ pernah. Gitu kita ya? pernah bikin itu. Kamu harus bikin Dok, khusus tuh. Ya nanti kalau Unlimited. ada sponsor nanti ya boleh. Iya. Coba tolong sponsor lewatnya aku dulu aja. Nanti aku yang bikinin skripnya buat dulu. Aduh. Ada nggak sih Dok, Dancer Day itu ada nggak sih di dunia gitu, Hari Dancer Internasional ada ya? Hari tari dunia kan ada. Oh ada ya. Itu 2 kali berapa tahun tuh diadain di Solo. Yang ini ya, Solo Menari itu ya? Iya itu. Oh itu salah satu kan- perayaan betul. Hari Tari Internasional. Iya betul. Jadi apa namanya? Ya Indonesia lah buat apresiasi ke luar, yaitu bentuk kita dari Indonesia, kita ngadain itu. Oh. Waktu itu sempat mau ngejuri, cuman ngejuri sama teman-teman di Solo karena ada halangan ya kita lewatin. Sebenarnya seru banget itu, Mas. Itu berapa ribu peserta Betul. di mall yang berapa lantai itu semua Iya. full. Wah itu. Itu yang aku bilang. Tapi kalau kita ngelihat culture-nya sendiri gitu kan, Jogja kan sangat terkenal dengan kontemporer, tari Iya, kontemporernya ya. Betul. Dulu pernah tahu nggak kayak Jampi Gugat, pernah ada ya Jampi Gugat yang Jampi nari Gugat. bareng-bareng di Oke. flash mob di tengah jalan. Oke. Banyak, lalu apalagi ada isi di sini ya, Betul. banyak. tari-tarian segala macamnya. Nah, memunculkan itu yang buatku kok jadi stigma masyarakat tentang dancer tuh masih kesana-kesanaan semua kan gitu ya, Oke. tentang hal-hal yang tradisional Oke. gitu. Ya harusnya dengan satu gerakan apa sih pengen kamu buat loh untuk bilang bahwa Oke. modern dance ini kan Oke, gitu ya, I see. jadi Unik, menarik iya, gitu dan ya. harus dikonsumsi Iya. juga gitu. Apa Jadi awalnya itu sama. Jadi aku pertama ya karena mungkin belajar dulu otodidak. Aku terjerumus ke cuma nempel tradisional, hip hop tradisional gitu. Jadi pembukanya hip hop dulu, tiba-tiba tengahnya tul China Iya. tul gitu. Habis itu langsung Iya. lagi jadi hip hop lagi. Nah, itu dulu menarik memang. Tapi zaman sekarang udah mulai ini udah sering, ini orang-orang udah apa ya, istilahnya udah sering lah nonton kayak gitu. Nah akhirnya kita bikin sesuatu yang beda. Kita di Jogja nggak cuman pakai lagu hip hop, tapi kita aku pernah bikin lagu Jogjanya Iya. itu hip hop JHF. JHF. Itu aku remake pakai suara pakai gendang dengan hip hop. Jadi lagunya tuh hip hop, tapi pakai tetap lagunya Jogja tetap ada kulturnya. Iya. Akhirnya aku coba jual itu ternyata di acara apa waktu itu ya di Jogja, tapi audiensnya orang-orang Jakarta. Itu aku kemasnya itu awalnya itu benar-benar tradisional, tapi musik masuknya kusyuk banget. Jadi apa istilahnya, Jawa banget lah, halusan gitu. Set, tiba-tiba ada yang satu dari belakang, dang, aduh jangan di tiba-tiba dang gitu. Akhirnya jadi nggak cuman orang mikirnya itu nggak cuman nempel, tapi itu membaur jadi satu. Oh ternyata tradisional Jogja itu dibaur jadi satu. Itu bisa ternyata. Akhirnya aku mulai dari situ, ternyata banyak yang ngikutin. Akhirnya itu jadi movement untuk Iya, benar. untuk membuat Banyak banget yang membuat ikutin salah akhirnya. satu ya bukan genre baru sebenarnya, improvisasi Konsep, ya, benar. konsep Jadi baru ya. Jadi kalau dulu kan cuma sekedar nempel, tiba-tiba musik Iya, ganti. iya. Sekarang sudah mulai
musiknya emang kita jadiin satu full. Iya. Koreonya pun kita jadiin satu, ada misalkan tradisional Jawa tapi kita staccatonya kita kuatin Iya. lagi. Jadi unik ngeliatnya. Dan itu menegaskan bahwa di Jogja itu ternyata genre tari itu banyak banget ya. Benar banget. Dari tradisional, Benar banget. kontemporer, modern, Betul. modern tradisional, apapun namanya gitu ya. Iya, Ya. pokoknya semenjak aku balik ke Jogja itu, aku coba apa yang aku dapat di sana, coba aku pasarin di Jogja, ternyata pasarnya nerima gitu. Iya. Akhirnya ya nyampe Ada sekarang nggak banyak sih yang Dok, ngikutin. pertentangan dengan pelaku-pelaku kesenian tradisional tari gitu dengan apa yang kamu lakukan, movement atau konsep-konsep yang kamu buat itu? Sebenarnya kalau movement yang aku buat dengan orang-orang awam nonton, Iya. itu fine-fine aja. Jadi orang lihat wah seru ya gitu. Tapi kalau dengan pelaku seni yang asli, itu Iya. kan gerakannya jadi mungkin Nggak dia karena pakem gitu. betul, karena dia masih terpatok kayak misalkan ini harusnya Jawa tuh gini, Kalimantan tuh gini, Bali kayak gitu. begini, Nah, itu sebenarnya nggak bisa. Ya aku Iya. bilang tadi, kalau kita masih terpaku apa namanya, aku hip hop, gue Jawa, Iya. kita bakal mati di situ. Betul. Akhirnya aku nggak mau stay di situ. Akhirnya aku kembangin. Orang lain mau ngomong apa terserah kowe, aku yang maju, kowe Iya. mundur terserah. Iya. Aku bilang. Akhirnya ternyata tim itu yang sampai sekarang ada sebenarnya dia. Akhirnya ngikutin. Terjadi kolaborasi akhirnya di situ Betul. ya. Akhirnya Dan karena- mereka ikutin dengan stylenya dia sendiri. Aku Iya. nggak bakal wah kowe nggak. Aku malah seneng. Oh, Dan iya itu harus kita harus kembangkan lagi ya. benar. Semuanya harus ayo ini. Karena memang pilihannya harus banyak Iya gitu. benar. Ya itu tadi pertentangan ada, tapi cuman ya itu sebagai ternyata ini aku buat emang kalau menurutku menarik, tapi khusus buat orang-orang yang skeptis tadi itu nggak bisa diterima. Tapi ternyata makin Iya. kesini makin sini kalau aku kayak gitu terus nggak bisa jalan. Tapi ada dong hal-hal yang perlu dipertimbangkan ya, misalnya tari-tari sakral yang memang nggak Oh, iya, boleh betul. tetap jadi concern juga ya, kayak gitu. Betul. Kalau Misalnya tari-tari ya kan ada tari akan jenazah Ah, sakral ternyata kan anjing banget di buat bercandaan tadi ini Korea apaan sih kan aku. ya itu emang ya itu karena media tadi yang Iya. mengemasnya dia secara lucu, jadi akhirnya yang tadinya harusnya sakral kesannya Harusnya gitu. di dicerca jadi orang terhibur ya gak sih? Ya, makanya. Tapi ya itulah uniknya tarian itu bisa Iya. bisa dua sisi. Yang gimana kita ngemasnya. Kalau misalnya kita ngemasnya secara buruk, orang bakal terimanya buruk. Betul. Tapi kalau kita ngemasnya itu secara menarik, orang mau awam seawam apapun kita pasti wah. Tapi dalam membuat konsep-konsep kontemporer atau movement baru tadi, Yap. ketika menggunakan tari-tari tradisional, etika tari ini juga tetap kamu Iya betul. pegang dong ya. Aku pegang dari segi kostum misalkan. Jadi misalkan aku udah modifikasi tariannya pertama, aku dia kostumnya seenggaknya harus menyampaikan oh iya nih Jawa bener. Tapi aku modif sedikit, misalkan nggak terlalu kayak Iya. tuh jari kan Iya. nggak bisa jalan mas. Akhirnya kita modif sedikit pakai celana, tapi yang tetap sopan gitu. Iya. Tetap jadi Untuk kelihatan. kebutuhan teknis dan Benar. Jadi baik lagi. membuat menjadi menarik ya. Betul. Jadi baik lagi ke permintaan. Iya, ke request ya. Tapi tetap aja artinya memang ada beberapa tarian-tarian sakral yang memang tidak boleh lalu Betul di banget, ini ya. bener banget. Ya buatku itu sudah satu apresiasi dan penghargaan terhadap proses menjunjung budaya adiluhung Iya, tarian. betul. Ini kan Indonesia keren banget Banyak kan. banget, Mas. Tariannya di setiap daerah Beda, ada. betul. Nggak usah di setiap daerah lah. Di sepanjang jalan Magelang itu tariannya kan lucu-lucu ya. Iya. Rasa gantian. Iya, apalagi Rabu. Wah, sampai di luar jalan lari itu. Iya. Oke, nah, terakhir kita akan mengabarkan ke teman-teman semuanya kalau salah satu gerakan adaptasi yang atau berani adaptasinya Unlimited Paskru Yap. School ini adalah membuka kembali Betul banget. kelas dance dengan protokol kesehatan yang Iya, ada. betul. Nah, ini bisa dikabarkan lagi nggak ke Oke, teman-teman? mungkin buat teman-teman yang mau ikutan ini udah minggu kedua aku mulai ngajar dan kita bakal tetap memperhatikan protokol kesehatan. Selain itu harus pakai masker, terus harus cuci tangan dulu sebelum masuk ke studio dan hanya memakai sepatu yang akan digunakan pada saat latihan. Jadi nggak boleh pakai sepatu, kan biasanya kalau latihan kan ada yang pakai sepatu dari rumah atau dari mall misalnya Betul. udah punya minyak pasir Iya. masuk studio. Nah, itu kita sekarang harus membawa sepatu bersih, Oh. benar-benar bersih.
nanti pakai sepatunya di studio. Jadi Betul. kan kita soalnya pemanasan kan ada di bawah itu, Mas. Iya Jadi iya. kan kita harus tetap jaga steril. Nanti kalau misalkan mau ikutan, pokoknya kita bakal tetap jaga protokol kesehatan tadi. Dan kita cuma batasi satu kelas yang biasanya lebih dari 10. Kita cuma batasi 6 orang. Dan kita buka setiap hari karena keterbatasan anggota tadi yang kita physical distancing tetap dijaga ya. Karena jadi terbatas, jadi kita buka setiap hari. Yang tadinya cuma 3 hari, 4 hari, kita jadi setiap hari. Nanti kalau misalkan mau ikut, cari aja di Google Unlimited Pass Dance Studio, itu nanti muncul. Unlimited atau nanti di Pass Dance Studio. Di ojek online, nanti mau ke tempat, tetap ketik aja Unlimited Pass Dance Studio, nanti juga muncul langsung ke sana. Kalau mau tanya hubungin siapa? Hubungin aku apalah aku. Kalau tanya aku gitu. Kalau tanya hubungin siapa? Nanti bisa juga di Instagramnya. Instagram ya? Iya betul, di Instagramnya Unlimited Pass Crew juga sama. Instagram ada, Twitter ada, YouTube ada. Jadi semuanya sama Unlimited Pass Dance Studio. Yes. Betul, itu nanti di situ ada nomornya. Boleh di WhatsApp, boleh ditelepon juga. Karena adminnya kebetulan nganggur banget. Gabut, artinya gabut. Kalau ditelepon juga pasti diangkat. Jadi, itu nggak cuman buat anak-anak. Jadi kita buka buat ada anak-anak. Pertama emang banyak ada dewasa. Dewasa itu SMA, Betul. SMA, kuliahan. Terus nanti kalau misalkan ada ibu-ibu yang biasa mau ngisi kekosongan buat anak-anaknya pasti. Biar selalu tampak seksi di depan. Beleduk. Iya, di depan tangganya. Itu juga bisa. Itu bisa kan. Ada special price khusus corona. Ini harga pandemi yang tadi lagi kita diskusikan di luar tuh, harga pandemi. Iya. Melaku ya, Mas. Betul. Dan kita harus tetap mengapresiasi apapun usaha atau strategi yang dilakukan teman-teman hari ini tuh. Salah satu bentuk apresiasi kita dengan mengabarkan ke mereka, ayo kayak ada rame kan orang jualan makanan online tiba-tiba, yes kita kabarkan aja bahwa dengan mengabarkan kita sudah bantu mereka semua tuh gitu. Iya nggak sih? Betul banget. Oke gitu teman-teman. Jadi yang mau joget berjoget. Tadi kita sudah bahas bahwa bukan hanya lifestyle, ternyata di situ ada kesehatan, di situ ada prestasi, di situ ada industri, dan di situ ada promosi macam-macam lah yang bisa dilakukan. Dan ini mumpung lagi job sepi, tanggalan kosong, yang mau butuh-butuh dodok sebagai pelatih dance, koreografer, atau mau perform ya udah bisa ya sekarang ya. Perform bisa. Ya virtual nanti, sudah mulai udah mau ada off air juga. Ada betul, ada kebetulan ada teman minta tolong gitu kayak ngadain event, kebetulan dikelola sama teman sendiri juga. Itu ada dance K-pop di JCM tanggal 28. Tanggal 28 Juni. Yes, betul. Tanggal 28 Juni K-pop bisa rame banget ya, Dok. Iya, gila makanya itu karena itu pasti beludak biasanya. Akhirnya dibatasi cuma 10. Iya, itu yang perlu dijaga ya. Sama-sama membangun kesadaran bahwa kita belum bebas-bebas banget dari yang namanya corona fuck dan corona shit ini gitu ya. Tapi tetap kudu beraktivitas. Tanggal 28 Juni yang pengen lihat atau tertarik nonton K-pop dance ada di JCM ya. Ya, di JCM. Dok, thank you ya. Thank you sudah juga bagi-bagi informasi di sini. Siapa tahu bisa menginspirasi orang-orang atau teman-teman sahabat masa di rumah ini. Pasti. Dan semoga bermanfaat ya bro kita. Yang nggak seru, nggak bermanfaat diketawain aja, nggak usah dari dalam-dalam banget jangan dirasakan dalam-dalam lah gitu ya. Iya, dijogetin aja. Ya, kalau mau nangis tak jogetin sini ya. Atau tak kendangin, namanya joget gitu ya. Kita ketemu lagi nanti, Dok. Apalah event-event apa, dan ini lagi kita bikin apa yang bisa kita virtualkan dan tetap bisa teman-teman komunitas atau hobi-hobi yang lainnya bisa terus jalan di masa pandemi ini ya. Betul banget Mas Ida. Jaga kesehatan, Dok. Salam buat teman-teman semuanya di School Dance Unlimited itu. Kalau nanti aku ada teman-teman yang mau ikut atau anakku soalnya jauh, Dok, di Malang malah juga. Berharap Mas Yuda yang ikut latihan. Pengen gitu. Cuman akan jadi bullying di sini. Orang aku olahraga jadi bully, olahraga loh aku dibully. Apalagi karena nggak cocok olahraga bajingan, buat kesehatan aku loh, padahal kok nggak cocok gitu sih. Oke deh, thank you. Sampai jumpa lagi. Jaga kesehatan teman-teman, tetap semangat dan jangan lupa tetap berbahaya. Dadah. Peace out.